Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan belajar tentang data model dalam seri perkuliahan basis data terapan. Tujuan dari perkuliahan ini adalah bagaimana kemudian kita memahami bahwa sebuah data model ini penting, gitu ya. Jadi data model itu adalah bagaimana kemudian kita bisa membuat suatu data yang tidak terstruktur, begitu ya, menjadi sebuah struktur yang kemudian bisa disimpan ke dalam sebuah media yang mudah untuk dilakukan pengolahan, gitu ya. Tujuan berikutnya adalah bagaimana building block dari pemodelan data, begitu ya. Bagaimana kemudian kita membangun pemodelan data yang baik itu seperti apa, begitu ya. Nah, dengan mengikuti perkuliahan ini harapannya kita bisa memiliki pemahaman bagaimana membuat data modeling yang baik dan benar, gitu ya. Kemudian adalah menentukan atau mengetahui business rules. Jadi aturan bisnis yang mana saja yang kemudian akan mempengaruhi desain database, gitu ya. Jadi sebuah sistem itu akan menyelesaikan problem bisnis seperti apa, dan kemudian informasi apa saja atau data-data apa saja yang harus kita simpan sehingga sistem kemudian bisa menyelesaikan masalah di dalam suatu bisnis. How the major data models evolve, bagaimana kemudian data model ini berevolusi. Ini adalah tujuan berikutnya dari materi ini. Kemudian how data models can be classified by level of abstraction, bagaimana kemudian sebuah data model ini dapat dikelompokkan berdasarkan derajat abstraksinya, gitu ya. Jadi abstraksi itu adalah bagaimana kemudian kita melihat suatu problem itu, kita angkat abstraksinya menjadi lebih sederhana atau lebih mendetail, gitu ya. Nah, kita kemudian dengan menggunakan database kita bisa mengetahui perspektif abstraksi dari sebuah data, gitu ya. Oke, data model. Ya, data model adalah sesuatu yang bisa kita gunakan, begitu ya, yang bisa kita gunakan untuk memodelkan atau merepresentasikan sesuatu yang ada di dalam dunia nyata, begitu ya. Nah, sesuatu yang ada di dunia nyata itu tidak selalu berbentuk fisik. Bisa jadi bentuknya itu imajiner, bentuknya itu intangible, tidak bisa disentuh, begitu ya. Apa contohnya? Contoh sederhananya ya kita bisa melihat jadwal, kita bisa melihat apa itu pemesanan, kita bisa melihat sebuah transaksi, begitu ya. Yang bisa kita sentuh adalah ya barangnya, yang bisa kita sentuh adalah notanya, begitu ya. Tetapi informasi atau data yang dimaksud itu ya tidak bisa kita sentuh, begitu ya. Tetapi itu sangat penting, begitu ya. Jadi Anda bisa bayangkan sebuah toko, begitu ya. Nah, toko ini mengalami problem, dia mengalami kerugian, begitu ya. Nah, barang-barangnya habis, uangnya tidak ada. Nah, ini bagaimana kita menyentuh barangnya? Barangnya tidak ada, kan begitu kan? Nah, maka perlu sebuah sistem untuk merekam keluar masuknya barang tadi, sehingga barang sudah berpindah tangan tetapi data masih tersimpan, gitu ya. Maka itu kemudian harus kita
transformasi menjadi sebuah data model, begitu ya. Nah, data model di sini biasanya memiliki notasi-notasi, begitu ya, notasi atau apa itu, memiliki representasi dalam bentuk grafis, begitu ya. Nah, untuk kemudian merepresentasikan sesuatu yang kompleks di dalam dunia nyata, gitu ya. Data model juga bisa kita gunakan untuk memfasilitasi interaksi antara desainer dan application programmer and the end user, gitu ya. Jadi dengan data model ini sebetulnya kita dengan mudah bisa mengkomunikasikan sesuatu kepada desainer, bukan kepada ya, desainer kepada programmer, ya, bisa juga ke end user, begitu ya. Nah, tentunya abstraksinya berbeda antara application programmer, kemudian desainer dan end user, gitu ya. Kalau end user dia lebih cocok untuk perspektif yang dia pahami, gitu ya. Sementara di application programmer, nah ini sedikit lebih teknis, jadi lebih spesifik lagi. Nanti ada abstraksi-abstraksi yang kemudian bisa kita tentukan pada level mana kita melihat sesuatu data tersebut, gitu ya. Oke. End user memiliki perspektif dan kebutuhan yang berbeda-beda terhadap data, gitu ya. Jadi end user itu tidak kemudian semua bisa melihat barang yang sama, tapi end user biasanya lebih spesifik pada apa yang sehari-hari mereka hadapi, gitu ya. Jadi kalau kemudian kita punya sistem SIAM, begitu ya. SIAM itu memiliki end user yang banyak, begitu ya. Ada mahasiswa, ada dosen, ada Pak Dekan, ada Pak Rektor, ada Pak Kacur, ada Pak macam-macam, gitu ya. Nah, barangnya sama, tapi masing-masing end user memiliki view dan kebutuhan yang berbeda-beda terhadap data, begitu ya. Kalau Pak Rektor mungkin dia lebih bersifat global, begitu ya. Dia hanya memerlukan misalkan jumlah yang IP-nya sekian berapa, yang agak lambat berapa, misalkan begitu ya. Kalau di level mahasiswa, dosen mungkin lebih spesifik lagi. Dapat nilai berapa, dapat tugas berapa, begitu ya. Kalau dosen mungkin agak lebih general, jadi rekapitulasi, begitu ya. Total. Ya tetap detailnya juga ada, tetapi kebutuhannya kadang-kadang berbeda. Kemudian data model organize data for various user, bahwa dengan data model ini bisa digunakan untuk jadi mengatur data untuk berbagai macam user. Jadi user ini boleh mengakses data ini dan seterusnya, gitu ya. Itu bisa kita modelkan dengan data model. Kemudian untuk membuat sebuah data model, maka kita memerlukan istilahnya prinsip-prinsip, gitu ya. Prinsip-prinsip yang kita harus pahami untuk membangun sebuah data model, gitu ya. Nah, prinsip-prinsip atau hal-hal pokok apa saja yang ada? Nah, yang pertama adalah entity, begitu ya. Begitu kita membuat database, maka the first thing you must know is the entity, begitu ya. Apa itu entity? Entity secara definisi ada banyak definisi, begitu ya. Anything about which data are to be collected and stored. Nah, jadi apa-apa saja tentang data, gitu ya, yang harus dikumpulkan dan disimpan. Nah, apa-apa sajanya ini ya tidak sembarangan kita menentukannya, gitu ya. Kita menentukannya itu dari business rules, begitu ya. Business rules itu kemudian bisa jadi akan membantu kita di dalam memahami apa saja entity-nya. Nah, entity ini kemudian dia memiliki atribut, gitu ya. Apa contoh entity? Ya, contoh entity itu
bisa tangible, bisa intangible. Tangible itu artinya real, gitu ya, ada word, ada objek di dalam real world-nya. Ada juga yang intangible, yang sama yang saya jelaskan tadi, transaksi, jadwal, kemudian apalagi yang uang, ya, saldo. Nah, saldo itu kalau di bank kan, ya kadang orang hanya melihat saldo-saldo saja, tapi uangnya di mana? Uangnya kan ya berputar, ya. Nah, jadi seperti itu. Entity contohnya apa? Nah, kita lihat di akademik bisa jadi ada dosen, ada mahasiswa, ada yang entity yang hasil hubungan gitu ya, yang namanya relationship namanya gitu ya. Mahasiswa mengambil mata kuliah, nah ini kan masuk relationship. Nah, mahasiswa ini kemudian memiliki karakteristik, memiliki atribut, memiliki ciri-ciri utama yang membedakan antara entity, begitu ya. Jadi mahasiswa, kemudian dosen, kemudian mata kuliah. Nah, ini tentunya kan memiliki atribut yang berbeda. Kalau mahasiswa itu memiliki NIM, nama. Nah, dosen juga memiliki NIP, kemudian nama, begitu ya. Nah, kalau mata kuliah memiliki kode, kemudian SKS dan seterusnya. Masing-masing entity harus kita jabarkan atributnya, gitu ya. Kita identifikasi atributnya, tentunya yang relevan dengan sistem. Ya, jadi tidak semua atribut perlu kita cantumkan di situ, karena kalau dicantumkan semua nanti juga akan menjadi permasalahan, gitu ya, karena nanti datanya terlalu besar dan seterusnya, gitu ya. Kemudian entity-entity ini kemudian ada kalanya ya bagian besar gitu ya, mereka berhubungan antar entity satu dengan entity yang lain gitu ya. Ada one to many, ada many to many, ada one to one gitu ya. Nah, one to many ini kalau kita contohkan itu apa misalkan? One to many contohnya adalah pemimpin ya, kacur gitu ya, kaprodi begitu ya. Jadi satu prodi dipimpin oleh satu dosen gitu ya. Jadi one to many itu contoh seperti itu. Kalau one to one, nah ini one to one ini ya, sorry ya. One to one maksud saya ya, one to one itu kaprodi tadi ya, satu prodi satu dosen gitu ya. Kalau one to many, sorry ya, saya revisi ya. Oke, saya ulang bahwa entity itu berhubungan dengan entity yang lain dalam sebuah relationship. Nah, relationship ini nanti kemudian akan juga disimpan menjadi sebuah table, begitu ya. Jadi yang jadi table itu ada entity, ada relationship, gitu ya. Nah, hubungan ini ada one to many, ada many to many, ada one to one. One to many ini contohnya PA, gitu ya. Satu dosen PA memiliki banyak mahasiswa bimbingan PA, gitu ya. Ada many to many, ada one to one. Nah, yang sering bingung itu one to one. Jadi one to one itu artinya satu berkawan tepat satu, begitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya tadi jurusan dengan dosen, gitu ya. Jadi kalau Pak Tri itu sebagai kajur di TIF, maka dia tidak boleh double dengan menjadi kajur lain. Nah, karena kalau mau menjadi kajur lain, dia akan melanggar prinsip one to one tadi. Begitu pula dengan jurusan TIF, itu tidak boleh dipimpin lebih dari satu orang, begitu ya. Jadi jurusan TIF kalau dipimpin Pak Tri ya sudah, jurusan TIF dipimpin satu dosen, dan dosen itu tidak boleh memimpin selain jurusan TIF, begitu ya contohnya ya. Nah, many to many, ya ini banyak sekali contohnya. Many to many ini apa misalnya mahasiswa dengan mata kuliah. Nah, mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Mata kuliah diikuti oleh banyak mahasiswa, gitu ya. Nah, jadi sangat banyak kita jumpai one to many dan many to many. Yang agak jarang kita temui itu yang one to one, gitu ya. Nah, itu tentang relationship.
relationship, kemudian tidak selain relationship, di dalam building block, di dalam karakteristik dalam data model juga terdapat constraint. Ya, constraint ini adalah batasan-batasan yang berlaku pada sebuah data untuk kemudian dapat direkam, gitu ya. Jadi kalau data itu memenuhi syarat batasan itu, maka dia boleh masuk ke dalam database. Tapi kalau tidak memenuhi atau melanggar constraint, maka dia tidak bisa masuk dalam database. Contohnya apa? Contohnya misalkan NIM. Nah, NIM Anda itu kan angka ya. Angka panjangnya berapa ya? 15 atau 18 lupa saya ya. 18 karakter kalau nggak salah. Nah, kalau kemudian ada mahasiswa baru, NIM-nya hanya berapa misalkan? 3 karakter. Nah, ini tidak bisa masuk dalam sistem SIAM UB karena dia melanggar constraint. Constraint macam-macam ya. Constraint ini termasuk dalam relationship juga seringkali kita kaitkan dengan constraint. Begitu dia one to one, maka tidak boleh ada satu relationship, satu entity yang berkawan lebih dari satu, begitu ya. Maka itu juga termasuk dalam constraint. Jadi sebetulnya 4 hal ini saling berkaitan, gitu ya. Tapi ini yang kemudian mendasari pemikiran di dalam pemodelan data, begitu ya. Baik, business rule. Nah, business rule ini kalau kemudian kita membuat data model, maka tidak bisa kita pisahkan dengan business rule, begitu ya. Business rule itu adalah aturan bisnis atau aturan main dalam suatu organisasi, dalam satu perusahaan, dalam satu sistem. Nah, maka pemahaman terhadap business rule ini sangat-sangat mendasar, gitu ya. Sangat-sangat penting untuk dilakukan supaya kita dapat memodelkan data dengan baik. Di dalam business rules, maka kita harus pastikan business rules yang ada di sana itu adalah precise, brief, precise, and unambiguous description of policies, procedures, or principles within specific organization, gitu ya. Jadi kalau di teorinya ini bahwa business rule itu sesuatu yang jelas, yang berlaku, begitu ya, presisi dan tidak ambigu, begitu ya, terhadap deskripsi dari sebuah kebijakan, prosedur, ataupun prinsip-prinsip dalam sebuah organisasi. Kemudian business rule ini juga diimplementasikan di dalam sebuah organisasi, gitu ya, yang menyimpan dan menggunakan data untuk menghasilkan sebuah informasi. Perlu diketahui bahwa ada istilah data, ada istilah informasi, ada istilah knowledge, gitu ya. Tapi yang kita pelajari dua, data dan informasi, bahwa data itu adalah sesuatu yang belum diolah, sementara informasi itu adalah sesuatu yang sudah mengalami proses pengolahan. Nah, kalau knowledge lebih tinggi dari informasi, knowledge itu ada pola di sana, ada sesuatu yang berulang-ulang sehingga orang bisa mengambil kesimpulan dari sebuah informasi, begitu ya. Jadi kalau kita bicara big data, machine learning itu tingkatannya lebih tinggi dari ini, dari information ini ya. Jadi pertama adalah data dikumpulkan untuk mendapatkan informasi, gitu ya. Jadi data Anda ikut kuliah dan seterusnya dikumpulkan, diproses, kemudian menghasilkan informasi KHS, KRS dan seterusnya, gitu ya. Kemudian description of operation ini apply ini business rule tadi sudah ya. Description of operation that help to create and enforce action within the organization environment. Bahwa business rule ini adalah deskripsi of operation. Jadi penjelasan dari operasi yang operasional
gitu ya, penjelasan dari operasional yang dapat digunakan untuk membuat dan memaksa di dalam melakukan sesuatu, gitu ya. Jadi aturan bisnis itu adalah, ya tadi namanya aturan itu adalah pemaksaan terhadap siapapun yang berada di dalam organisasi itu supaya tujuan organisasi itu tercapai, gitu ya. Nah, business rule juga harus ini ya, must be rendered in writing, gitu ya, harus rendered in writing ini apa ya? Saya cari nanti lah, translate ini ungkapan ya, jadi tidak bisa ditranslatekan, gitu ya. Must be keep up to date, business rules ini harus up to date. Seringkali business rule ini berubah, maka kemudian banyak software-software yang kemudian mengalami evolusi, begitu ya, karena perubahan business rule. Sometimes are external to organization, bahwa business rule ini berasal dari sesuatu yang di luar organisasi, begitu ya. Ada regulasi dari pemerintah, ada ini COVID ini misalkan ya. Ini kan sesuatu yang di luar sistem tapi memaksa kita harus berubah, begitu ya. Nah, ini business rule. Must be easy to understand and widely disseminated. Harus bisa dipahami dengan mudah dan diseminasikan, disosialisasikan, dibahas dalam satu forum, gitu ya. Describe characteristic of the data as viewed by the company. Menjelaskan karakteristik dari data yang dilihat atau yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu bagaimana kemudian kita mengetahui business rule? Ya, jadi langkah pertama di dalam membuat sebuah data model, kita memahami business rule. Nah, kita bisa dapatkan business rule ini dari beberapa sumber, gitu ya. Ada company manager, ada policy makers, ada department managers, ada written documentation, jadi ada dokumentasi yang sudah ditetapkan di sebuah perusahaan, apakah itu berupa prosedur, apakah itu berupa standar, apakah berupa operation manuals. Nah, kemudian direct interview, jadi bisa kita lakukan juga wawancara langsung dengan end user, gitu ya. Ini kemudian untuk menangkap business rule dari sebuah perusahaan. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan translasi, begitu ya. Translasi itu apa ya? Ya, bagaimana kemudian sebuah business rule itu kita modelkan, begitu ya. Nah, maka tahapan yang pertama adalah standardized company's view of data, gitu ya. Membuat standarisasi terhadap view dari company, gitu ya, dari data. Jadi bagaimana kemudian perusahaan itu melihat data itu harus dibuat standar, gitu ya. Jadi tidak boleh barangnya sama kok standarnya berbeda. Nah, ini akan jadi problem, maka kita harus buat standarisasi. Kemudian constitute communication tools between user and designer. Nah, kita harus melakukan sebuah komunikasi. Jadi translating ini berperan, begitu maksudnya ya. Jadi translating business ini berperan sebagai alat komunikasi antara user dan designer. Kemudian allow designer to understand the nature, role, and scope of data. Di dalam translasi ini kemudian membuat desainer ini memahami perilaku alamiah, begitu ya. Perilaku alamiah itu gimana ya? Karakteristik lah, ciri-ciri, gitu ya, dari sebuah data ini seperti apa, role-nya, kemudian scope-nya, dan seterusnya. Kemudian allow designer to understand business process. Nah, ini kemudian membuat desainer ini mampu memahami proses bisnis, begitu ya. Berikutnya adalah allow designer to develop appropriate relationship, participation rules, and constraint. Nah,
membolehkan atau mengizinkan desainer ini untuk mengembangkan hubungan antara rules dan constraint gitu ya, yang tepat yang seperti apa begitu ya. Jadi mengetahui hubungan partisipasi begitu ya antara aturan dan batasan. Berikutnya adalah promote creation of an accurate data model. Jadi mempromote itu memperkenalkan gitu ya hasil data model, hasil dari translasi bisnis tadi dalam bentuk yang akurat gitu ya. Dengan translasi ini kemudian akan menghasilkan sesuatu yang tadi berupa data model yang akurat sesuai dengan business rules-nya. Bagaimana kemudian kita mentranslate? Nah, ada best practice-nya, yaitu generally nouns translate into entities, gitu ya. Secara umum, kata benda ini kemudian bisa kita transformasi, kita translate, kita identifikasi sebagai apa? Entity, gitu ya. Kemudian verb menjadi relationship between entities. Kemudian relationship are bidirectional. Jadi kata kerja dari apa misalkan mahasiswa mengambil mata kuliah, begitu ya. Mahasiswa kemudian mata kuliah itu adalah noun. Noun itu kata benda, walaupun orang gitu ya. Mahasiswa kan orang, tapi kan kalau bahasa Inggris dia menyebutnya itu kata benda, gitu ya. Kemudian mengikuti atau mengambil. Nah, mengambil itu adalah kata kerja. Nah, kata kerja ini kemudian akan menjadi sebuah relationship, gitu ya. Nah, relationship ini bersifat dua arah, gitu ya. Jadi ya sama aja, mengambil mata kuliah, diambil mata kuliah, it's same. We don't tidak perlu dibuat ulang, gitu ya. Kalau sudah kita membuat mahasiswa mengambil mata kuliah, maka tidak perlu kita buat lagi mata kuliah diambil mahasiswa, tidak perlu. Itu artinya sama gitu ya, kecuali ada sesuatu hal yang baru lagi begitu ya, misalkan ya beda, jadi relationship-nya berbeda, maka kita harus gambarkan menjadi relationship yang lain gitu ya. Oke, saya kira cukup jelas ya business rule ini. Nah kemudian evolusi data model ini kemudian data model ini mengalami evolusi gitu ya. Jadi mulai zaman bahula gitu ya, zaman dahulu gitu ya. Sampai sekarang ini kemudian data ini mengalami evolusi. Ada beberapa tahap utama begitu ya. Ada hierarchical, ada network, ada relational, ada entity relationship ya untuk ya. Oke. Entity relationship, ada object oriented gitu ya. Hierarchical model ini dikembangkan tahun 60 begitu ya. Nah, ini digunakan untuk menghandle data manufacturing gitu ya. Complex manufacturing project gitu ya. Tahun 60 ini digunakan menggunakan hierarchical model gitu ya, untuk kompleks manufacturing project gitu ya, project manufaktur yang kompleks. Kemudian dia berisi struktur yang bentuknya itu ke bawah gitu, dari atas ke bawah gitu ya, dalam bentuk tree gitu ya, pohon gitu ya. Nah, jadi kalau Anda manufaktur itu seperti apa nih, ini contohnya ya. Jadi kalau kita punya mobil, nah mobil itu kan terdiri dari barang-barang spare part begitu ya, komponen-komponen gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita membuat datanya mobil itu terdiri dari apa saja dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat contoh ini ya. Final assembly mobil apa, misalkan Pajero gitu ya.
Pajero itu dari komponen A, B, C sampai berapa banyak gitu ya. Kemudian komponen A ini kemudian terdiri dari assembly A. Assembly itu apa? Rakitan gitu ya. Rakitan A. Jadi sebuah komponen apa, misalkan mesin. Mesin saya tidak tahu ya, dalamnya saya bukan orang teknik mesin gitu ya. Dalamnya ada ini, ada ini, ada ini. Nah, kemudian dalam subpartnya itu ada partnya lagi begitu ya. Jadi Anda bisa bayangkan itu. Kemudian semakin banyak hierarkinya semakin kompleks begitu ya. Jadi ini kemudian bisa digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarki begitu ya. Nah, ini bacanya bagaimana begitu ya. Nah, ini final assembly has gitu ya, komponen atau many content of komponen A, B, C dan seterusnya. Komponen A, content of assembly A, assembly B, maybe begitu ya, assembly A, accent. Komponen C, content of assembly B, assembly C, assembly B, content of gitu ya. Jadi content of begitu ya. Part C dan seterusnya. Nah, ini hierarchical structure contains levels or segments. Jadi dalam hierarchical structure ini terdiri dari level atau segmen. Kemudian menggambarkan hubungan one to many antara parent dan anaknya. Parentnya yang mana yang atas, anaknya yang bawah, gitu ya. Each parent can have many children. Nah, ini Anda lihat, there are so many parent. Ini maybe parent, grandparent, grand-grandparent, gitu ya. Nah, jadi satu parent punya banyak children. Satu parent ini kebetulan hanya satu childrennya di sini. Kalau di sini 2, gitu ya. Di sini bisa 3, gitu ya. Each child has only one parent. Ya, jadi satu part ini tidak boleh memiliki banyak parent, gitu ya. Jadi dia melihat sesuatu, perspektifnya dari sesuatu yang kompleks di breakdown menjadi sesuatu yang relatif sederhana sampai yang paling sederhana, gitu ya. Ada kelebihan dari sistem ini, ya, many of hierarchical data models feature form the foundation of current data model. Bahwa hierarchical data model ini kemudian merupakan dasar, begitu ya, merupakan fondasi, begitu ya, dari data model yang sekarang, gitu ya. Jadi one to many dan seterusnya. Kemudian kita bisa mengambil prinsip yang dipakai di dalam hierarchical model. Each database application advantage are replicated, albeit in different form, in current database environment, gitu ya. Kemudian database ini memiliki kelebihan, bisa direplikasi, begitu ya. Kemudian generate large install, created pool of programmer who develop numerous tried and true business application, gitu ya. Jadi kita bisa mengenerate data yang besar, begitu ya, menggunakan mainframe tentunya ya. Kemudian di dalamnya ada pool, gitu ya, tempat berkumpul sebuah kolam gitu ya, yang isinya apa, programmers yang akan mencoba-coba begitu ya, dan seterusnya. Disadvantage, kelihatannya asik tapi dia memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah complex to implement, difficult to manage, lacks structural independence, kemudian implementation limitation, lack of standards. Jadi kekurangannya ini relatif kompleks untuk diimplementasikan, kemudian susah untuk di-manage. Susah di-manage ini ya tadi, kalau ada perubahan induk, maka kita harus melakukan cross check, begitu ya,
seberapa banyak child-nya dan seterusnya, gitu ya. Lacks of structural independence, ini kurangnya independensi struktur, gitu ya. Kemudian implementation limitation, ada batasan dalam implementasi dan kurangnya standar. Nah, network model ini kelanjutan dari hierarki tadi. Created to represent complex data relationship more effectively. Nah, network model ini kemudian bisa digunakan untuk merepresentasikan data kompleks, ya, hubungan data yang kompleks secara lebih efektif, begitu ya. Kemudian meningkatkan performance data dan ada ini impose database standar, gitu ya. Ini kemudian ditemukan atau dipopulerkan oleh sebuah conference namanya CODASIL, Conference of Data System Language, oleh Database Task Group DB3, begitu ya. Nah, ini isinya apa? Isinya ada scheme, ada sub-scheme, gitu ya. Jadi skema, ada sub-skema, ada database relasional juga ada nanti skema dan sub-skema, begitu ya. Skema itu apa? Adalah conceptual organization of entire database as view by the database administrator, gitu ya. Jadi skema ini adalah organisasi sebuah database secara konseptual yang dapat dilihat oleh database administrator. Kemudian subskema ini adalah portion seen by the application program that actually produce the desired information from data content within the database. Bahwa subskema ini sub dari skema, begitu ya. Kalau skema itu ya, kalau kita bingung bayangkan skema itu, kita bisa melihat direktori ya. Direktori itu kalau yang paling tinggi kita sebut skema. Nah, di bawahnya kita sebut subskema, gitu ya. Ada C root, gitu ya. Kalau di OS Linux ada root. Nah, itu kita sebut skema, gitu ya. Nah, di dalamnya ada program file, ada user, ada var. Kalau di Linux, kalau di Windows ada program file, Windows dan seterusnya, itu bisa kita sebut subskema, gitu ya. Kemudian di network model diperkenalkan data management language, yaitu mekanisme untuk atau bahasa yang digunakan untuk memanage data. Ada juga DDL Data Definition Language, digunakan untuk mendefinisikan komponen dari sebuah skema. Kemudian ada subskema DDL. Nah, ini memungkinkan untuk membuat komponen dari sebuah subscheme, gitu ya. Nah, kemudian ada DML, works with the data in the database. Network model ini resembles hierarchical model ini. Dia mengakomodir juga di dalam hierarki ke model, begitu ya. Nah, ini juga bisa terdiri dari record in one to many, begitu ya, dalam satu ke banyak relationship, gitu ya. Nah, di dalamnya ada relationship, kemudian ada owner, ada member, gitu ya. Owner ini adalah induknya, member ini adalah anaknya kalau di hierarchical, gitu ya. Jadi istilahnya berganti menjadi owner dan member. Tapi di network model ini memungkinkan sebuah member itu terdiri dari atau memiliki banyak parent, gitu ya. Jadi
contohnya ini ya, sales representation, kemudian ada customer. Nah, sales ini melayani apa? Customer melalui sebuah invoice. Nah, invoice ini tagihan gitu ya. Tagihan ini isinya apa? Isinya adalah barisan invoice line. Invoice line ini ya semacam daftar pembelian dari customer begitu ya. Jadi ini tagihannya satu misalkan, oh Anda check out harus bayar 1.000.000 gitu ya. Nah, maka rinciannya ada di mana? Rinciannya ada di invoice line. Rinciannya apa? Rinciannya adalah produk gitu ya. Jadi sales ini menjual kepada customer ini disimpan di sini begitu ya. Kemudian totalnya berapa? Sekian. Nah, sekian itu terdiri dari apa? Ini 1, 2, 3, 4, 5 terdiri dari produk-produknya. Begitu ya. Kemudian customer juga bisa melakukan apa? Payment. Gitu ya. Payment dari mana? Dari invoice. Ya. Nah, ini network model. Disadvantage, ini itu cumbersome. Gitu ya. The lack of ad hoc query but put heavy pressure on programmer. Jadi banyaknya ad hoc query ini membuat programmernya menjadi berat pekerjaannya. Kemudian ketika ada perubahan struktur, maka ini ya could produce havoc gitu ya. Havoc itu apa ya? Sebentar. Havoc. Malapetaka gitu ya. Jadi akan menimbulkan malapetaka gitu ya. Menimbulkan problem yang pelik gitu ya terhadap program yang berjalan. Many database old-timers can recall the interminable information delays. Ini akan membuat delay. Kemudian itu kekurangan dari network model, tapi dia sudah bisa menyelesaikan problem di hierarki. Yaitu tadi seorang anak bisa jadi memiliki beberapa induk. Nah, relational model ini kemudian dikembangkan oleh CODD begitu ya, Quad gitu ya, IBM ya. Jadi ini pengembangan lanjutan dari network tadi tahun 70. Considered ingenious but impractical in 1970, conceptually simple, computers lack power to implement the relational model, and today microcomputers can run sophisticated relational database software. Jadi ini pengenalannya ditemukan oleh Cord IBM tahun 70, simple gitu ya. Ini lack power, ya, kekurangan tenaga gitu ya. Tapi sekarang sudah dipakai secara luas. Kemudian menjadi sebuah RDBMS, Relational Database Management System, yang sampai sekarang kita relational model ini terus berkembang menjadi Relational Database Management System yang sampai sekarang kita gunakan. Ada MySQL, ada Oracle, DB2, dan seterusnya. Perform some basic function provided by hierarchical line network. Kemudian most important advantage of DBMS is ability to hide complexity of relational model from the user. Jadi konsep-konsep skema, konsep-konsep apa tadi, parent, owner, member, semua diakomodir semua di relational model. Tapi tidak lagi mengenal
apa itu member owner, tidak lagi mengenal parent dan seterusnya, karena dia menganggapnya ya sebuah relation gitu ya. Nah, relational model ini terdiri dari table atau relation dan relational diagram. Table ini terdiri dari baris dan kolom gitu ya. Nah, isinya apa? Isinya adalah entity tadi gitu ya. Table mahasiswa, isinya ada baris dan kolom. Baris mahasiswa, kolomnya apa? Atribut, NIM, nama, dan seterusnya. Kemudian relational diagram, ini isinya adalah hubungan antar entity yang merupakan hasil translasi dari business role tadi, gitu ya. Kemudian ada relational table, ini berisi hubungan atau sekumpulan entity yang berhubungan, gitu ya. Ini diagramnya itu supaya kita bisa mengetahui hubungannya melalui sebuah diagram. Nah, diagram tadi diimplementasikan melalui sebuah relational table. Kemudian relational table is purely logical structure, gitu ya. Relational table ini berisi struktur logis, gitu ya. How data basically stored is not concern of the user or designer. Jadi nyimpennya nanti pada level physical, gitu ya. Jadi sudah urusannya di PMS, gitu ya. Yang jelas kita cukup definisikan atribut dan jenisnya, gitu ya. Kemudian relational model ini direpresentasikan seperti ini ya. Jadi ada agent, ada customer. Agent ini adalah orang yang mendapatkan customer. Ini contoh asuransi gitu ya. Agent ini kemudian code-nya sebagian diambil sebagai foreign key di table customer, gitu ya. Nah, ini diagramnya, ini apa tadi, relational table-nya, begitu ya. Kemudian rise to dominance due in part to its powerful and flexible query language. Relational model ini kemudian mendominasi, gitu ya. Kemudian memerlukan bahasa yang fleksibel sehingga para provider database menggunakan SQL atau Structured Query Language, sebuah bahasa standar yang digunakan untuk memanipulasi, menambah, mengubah, dan memodifikasi relational model, gitu ya. Relational model kemudian berkembang lagi menjadi entity relationship model, gitu ya. Jadi entity relationship model ini lebih lengkap lagi, gitu ya. Jadi di sana nanti ada macam-macam aturan-aturan. Nah, ini diperkenalkan oleh Chen tahun 76. Kemudian menggunakan simbol-simbol grafis untuk kemudian merepresentasikan entity dan seterusnya tadi. IRD atau Entity Relationship Diagram adalah sebuah diagram yang menggunakan graphic representation, gitu ya, grafik representasi grafis untuk memodelkan database komponen. Modelkan sebuah komponen dalam sebuah database. Sebuah entity kemudian di map menjadi sebuah relational table, menjadi sebuah table, gitu ya. Table yang berelasi, maka disebut relational table. Entity instance is row in a table. Jadi instance itu apa ya? Kalau kita bicara mahasiswa, maka Yusuf, gitu ya, Andi, Yusuf, gitu ya. Saya lupa nama kelasnya, ingat saya Yusuf. Yusuf adalah instance, gitu ya, dari entity mahasiswa. Arwan adalah instance dari entity dosen, gitu ya, dan seterusnya. Entity set is collection of like entities.
entity set, sekumpulan entity adalah sekumpulan entity yang memiliki karakter yang sama, gitu ya. Maka si Andi dan si siapa tadi? Saya lupa ya nama-nama mahasiswanya. Dia akan berkumpul menjadi satu entity namanya mahasiswa. Saya, Pak Sauki dan kawan-kawan akan berkumpul dalam satu entity, dosen BDT, kemudian apa lagi? Mata kuliah di Tekom itu ya. IoT apa? Saya tidak tahu lamanya apa gitu ya. Nah, itu kemudian menjadi sebuah entity mata kuliah. Kemudian connectivity labels type of relationship. Nah, ini kemudian berhubungan antara entity, begitu ya, digambarkan menjadi sebuah diamond. Ya, jadi ini basic notation, chain, painter, paints, painting, pelukis, melukis, lukisan. One to many, satu pelukis melukis banyak lukisan. Employee learn skill, employee belajar skill. Banyak employee belajar banyak skill. Jadi bisa jadi satu employee memiliki banyak skill, gitu ya. Bisa jadi satu skill dikuasai banyak employee, gitu ya. Employee manage store, gitu ya. Jadi employee memanage sebuah store, ini one to one. Jadi nggak boleh satu store di manage by more than one employee. Atau sebaliknya, satu employee miliki atau manage banyak store. Nah, ini bentuk yang lain, tapi sama saja ini pengembangan, gitu ya. Ada banyak standar notasi IRD. Ada dua yang paling banyak dipakai, ada chain, ada crossfoot. Nah, crossfoot ini dipakai di Oracle Data Modeler, ya, jadi bentuknya seperti ini. Jadi ada kotak ini kemudian entity, kemudian ini atributnya, kemudian ini menyatakan partisipasinya, begitu ya. Jadi one to many, gitu ya. Ya, jadi ini sisi many, ini sisi one, gitu ya. Nah, kalau many to many, nah ini begini. Kalau one to one, begini. Jadi kaki ayam, one, jadi cakar ayam, crossfoot itu cakar ayam, gitu ya. Kalau ada cakar ayamnya, itu artinya banyak. Kalau nggak ada cakar ayamnya, itu artinya satu, gitu ya. Sebentar. Oh iya, betul. Jadi cakar ayam itu menyatakan banyak. Jadi kalau ada cakar ayam ke arah dia, maka dia akan dinyatakan sebagai banyak. Oke. Berikutnya adalah object-oriented model. Object-oriented model ini lebih advance lagi daripada entity relationship model, di mana dia lebih spesifik lagi penggunaannya, begitu ya. ODM ini bisa jadi disebut semantic data model, begitu ya. Jadi benar-benar diidentifikasi karakteristiknya, kemudian ada di sana pewarisan dan seterusnya, pewarisan sifat, kemudian macam-macam. Jadi kalau di IRD ini tidak sampai pewarisan sifat dan seterusnya, tapi kalau di object oriented ini ada pewarisan sifat. Ini tidak dibahas di dalam basis data terapan. Jadi di dalam basis data terapan kita baru sampai IR model saja. Jadi ini hanya pengetahuan saja supaya Anda tahu. Jadi nanti Anda bisa baca sendiri. Nah, ini perbandingan dari object oriented model dan IR model. Kalau IR model ini
kita gambarkan sebuah customer, invoice dan line. Ya, ini kemudian customer membeli atau apa itu? Memiliki tagihan gitu ya. Nah, tagihannya berupa apa? Nah, ini menjadi satu entity. Nah, kalau di OO ini karena dia ya object oriented begitu ya, sebuah objek invoice terdiri dari atribut invoice date dan seterusnya, dan di dalam invoice itu ada objek customer gitu ya, ada objek line gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Tapi pada saat kita nanti membuat di entity relationship model, nah juga ada seperti ini ya, kita bisa gunakan seperti ini. Namanya sub apa ya, lupa saya ya. Ada, tapi di Oracle kemarin saya ikut pelatihan itu bisa membuat data seperti ini gitu ya. Oke, ada extended relational data model. Nah, kita exclude saja dari materi ini gitu ya. Oke, summary bahwa data model ini each new data model capitalize on the shortcoming of previous model. Bahwa setiap data model yang baru ini capitalize ini apa? Menggunakan begitu ya, sebagian besar memanfaatkan atau semua benefit dari model sebelumnya itu semua harus diakomodir di model yang baru. Jadi kalau model yang lama itu bisa begini-begini, maka model yang baru minimal dia juga bisa melakukan hal yang sama dengan model yang lama, gitu ya. Tapi dia memiliki fitur tambahan yang bisa menyelesaikan problem yang dihadapi model yang sebelumnya, gitu ya. Common characteristic conceptual simplicity without compromising the semantic completeness of the database. Jadi dalam data model ini memiliki karakteristik yang umum bahwa dia membuat sesuatu yang mudah begitu ya, secara konseptual gitu ya, tanpa merugikan atau tanpa mengganggu semantic completeness of the database. Kemudian represent the real world as closely as possible, bahwa model-model ini harus merepresentasikan dunia nyata begitu ya. Kemudian representation of real world transformation must comply with consistency and integrity characteristic. Nah, ini kalau digambarkan ini seperti ini. Jadi hierarchical network, relational entity relationship, semantik. Ya, semantik ini dibagi dua, ada object oriented, ada extended. Ini ya. Ini kalau kita belajar web semantik nanti ada mata kuliahnya yang membahas tentang ini. Kemudian setelah kita mengetahui evolusi, maka tidak ada salahnya kita juga memahami apa itu abstraksi. Ya. Abstraksi itu adalah sesuatu cara untuk merepresentasikan sesuatu yang kompleks menjadi sederhana, gitu ya. Many process begins at high level of abstraction and proceed to an ever increasing level of detail. Ya, banyak proses ini yang dimulai dari abstraksi yang high level itu ya kelihatannya sederhana, gitu ya. Tapi kemudian semakin spesifik kita zoom, gitu ya. Abstraksinya tadi menjadi semakin mendetail, gitu ya. Nah, kalau kita bingung bayangkan itu, ya simple aja. Anda lihat Google Map, gitu ya. Anda lihat peta bumi, ada berupa benua di sana, ada berapa benua ya, macam-macam ya, benua Amerika, Afrika. Nah, kita melihat sesuatu yang simple di sana. Oh, Afrika itu
sebelahnya Eropa, gitu ya. Australia itu bawahnya Asia, misalkan. Begitu saja. Nah, tapi kalau kita hendak mencari yang spesifik, misalkan negara mana, misalkan, maka kita akan melihat kerumitan di sana, begitu ya. Semakin zoom lagi, semakin kita lihat kerumitan di sana, jalannya dan seterusnya. Nah, begitu pula dengan sebuah sistem. Sistem itu, kalau sistemnya besar, maka kita harus buat abstraksi itu menjadi lebih sederhana, begitu ya. Oh, nanti ada mahasiswa, dosen, MK, begitu ya. Begitu zoom lagi, begitu lebih mendetail lagi, oh bagaimana mengambil mata kuliah. Ada abstraksi lagi yang lebih mendetail, oh mata kuliah itu harus begini, 1 semester sekian SKS, tergantung IP-nya gitu ya. Satu mata kuliah itu syaratnya apa misalkan. Nah ini kan semakin mendetail, semakin semakin zoom in, semakin rumit problemnya gitu ya. Begitu pula dengan datanya, gitu ya. Oke, designing usable database follows the same basic process. Kita mendesain sebuah database ini menggunakan proses yang sama. Nah ini ANSI, kemudian Spark, ini kemudian membuat beberapa framework, beberapa cara bekerja, begitu ya, terhadap sebuah data abstraksi. Ada eksternal, ada konseptual, ada internal. Nah, jadi eksternal ini kalau dilihat dari perspektif user, gitu ya. Konseptual ini kalau dari sisi designer, dan internal ini dari sisi DBMS, jadi dari engineer-nya Oracle, DB2 ini melihat internal, gitu ya. Lebih spesifik lagi, physical dari levelnya OS, gitu ya, operating system. Bagaimana menyimpan filenya, bagaimana menyimpan indeksnya, bagaimana menyimpan relationship-nya, panjang karakternya dan seterusnya. Nah, ini kemudian diserahkan semuanya pada layer physical, gitu ya. Okay, external model and user view of the data environment requires the data model to divide set of requirement constraints into functional modules that can be examined within the framework of their external models. Bahwa dengan external model ini tujuannya apa? Tujuannya mengetahui data-data apa saja yang diperlukan dalam sebuah sistem. Data-data apa saja yang di-provide oleh user ke dalam sebuah sistem. Ya, tapi dia tidak berpikir hubungannya, dia tidak berpikir tipenya apa, dia tidak berpikir yang rumit-rumit, gitu ya. Nah, advantage-nya nanti Anda bisa baca sendiri. Nah, ada external model of tiny college, student registration, kemudian apa itu? Class scheduling dan seterusnya. Nah, ini dari external view. Kemudian conceptual model ini adalah bagaimana kemudian sebuah desainer memahami sebuah business rule, memahami proses bisnis, memahami constraint, menjadi sebuah data, begitu ya. Represent global view of the entire database, representation of data view, the entire organization, etc. Nah, jadi dari ini, student registration ini kemudian dia memahami alurnya. Memahami alurnya dan hubungannya, gitu ya. Kalau dari perspektif kan dari user kan hanya student registration, ada class scheduling. Tapi itu kan sesuatu yang berhubungan, begitu ya. Nah, conceptual model ini yang kemudian menghubungkan itu. Oh, student ini enroll kemana? Ke kelas yang ditawarkan, gitu ya. Kelas yang ditawarkan siapa yang ngajar, profesornya, ruangannya, course-nya dan seterusnya. Ini conceptual model. Nah, ini tidak bisa baca sendiri. Internal model ini kemudian adalah proses
mapping dari conceptual model, gitu ya. Bagaimana kemudian sebuah konsep ini, CDM namanya, conceptual data model, gitu ya. Ini akan direpresentasikan menjadi sebuah tadi relational table tadi menjadi apa? Nah, ini nanti di BMS atau manusia ini yang bisa melakukan ini, gitu ya. Kalau kita pakai data modeler ini bisa dia lakukan, cukup kita gambarkan di sini crossfoot-nya, maka dia akan membuat query SQL-nya ini apa? DDL-nya, data definition language-nya. Oh, profesor, ini primary key dan seterusnya. Ini internal model. Nah, physical model, nah ini sudah kita serahkan dengan OS-nya, gitu ya. Jadi makanya kan kalau kita lihat ya, sebuah DBMS itu kan memiliki banyak versi Windows, versi Linux, versi Mac, begitu ya. Nah, bagaimana kemudian DBMS create file, insert create table tadi kan membuat sebuah file yang terdiri dari field, gitu ya. Nah, itu semua diserahkan dengan native tadi, bahasa yang sesuai dengan OS-nya tadi. Jadi makanya kalau di BMS itu ada berbagai versi, itu tujuannya itu. Karena supaya physical modelnya ini tercapai, begitu. Jadi physical model ini bagaimana cara terhadap storage and access method, gitu ya. Lebih ke OS, gitu ya. Kalau internal ini SQL-nya. Jadi yang kita pahami sampai mana? 1, 2, 3. Jadi eksternal, konseptual, dan internal, gitu ya. Bagaimana kita mengetahui apa itu rule-nya dan seterusnya, gitu ya. Kemudian kita konseptualkan, kemudian kita internalkan, gitu ya. Physicalnya bagaimana ya? Kita jalankan saja itu melalui DBMS, maka dia sudah akan membuat file persistent sendiri dalam sebuah storage. Kalau dari degree of abstraction, nah ini ya, high and low. High ini semakin abstrak, low ini semakin spesifik, semakin ya konkretnya seperti apa. Oke, summary. Data model is a relatively simple abstraction of complex real-world data environment. Kemudian basic data modeling components are entities, attribute, relationship, dan constraint. Hierarchical model, network model, relational model, gitu ya, masing-masing memiliki karakteristik. Nah, ada one to many, network model one to many, tapi dia bisa memiliki banyak parent, gitu ya. Relational model ini dia sudah dilengkapi notasi yang standar, gitu ya. Kemudian terus sampai IR model OO dan seterusnya, gitu ya. Object is basic modeling structure. Relation model has adopted many object oriented, and data modeling are function of different data view, global versus local, and level of database abstraction. Jadi kira-kira data model seperti itu. Jadi mudah-mudahan slide ini bisa bermanfaat dan memudahkan pemahaman kita terhadap data model. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.